kami memilih toko bangunan Dwi Putri sebagai studi kasus. Toko bangunan Dwi Putri ini sudah berdiri sejak lama. Namun, cara pencatatan transaksi penjualan maupun pembelian serta laporan-laporannya masih bersifat manual, yaitu dengan cara menuliskannya di buku besar. Cara itu membutuhkan waktu yang lama serta rentannya terjadi kesalahan perhitungan transaksi. Sehingga jika terjadi kesalahan perhitungan transaksi, karyawan harus bekerja 2 kali lipat bahkan berkali-kali lipat untuk menghasilkan transaksi yang benar. Selain itu, pencarian data serta stok barang juga masih bersifat manual, yang mengakibatkan kurangnya efektivitas dan efisiensi, yang akan berpengaruh kepada kepuasan pelanggan. Padahal yang diinginkan, kinerja toko akan dapat memuaskan pelanggan dengan maksimal. Dengan adanya masalah tersebut, maka diperlukannya update dari manual menjadi terkomputerisasi yang akan mengakibatkan efektivitas dan efisiensi kinerja karyawan serta kepuasan pelanggan akan meningkat. Dengan demikian, kelompok kami membuat judul dari studi kasus ini yaitu Sistem Informasi Penjualan Toko Bangunan Dwi Putri atau yang kami beri namai Situ Bandri.
ini saya akan menjelaskan source code dari from home. Nah, from home sendiri ini difungsikan sebagai form penghubung antara form satu dengan form yang lainnya di aplikasi ini. Bisa disebut from home ini form indeksnya aplikasi ini. Nah, di sini ada beberapa private sub yang merupakan private sub dari button-button yang ada di from home. Setiap private sub ini memiliki code .show kurung buka kurung tutup. Jadi contohnya seperti pada private sub yang pertama, yaitu private sub button 2 underscore click data yang merupakan private sub dari button data supplier. Nah, di sini ada data supplier .show kurung buka kurung tutup. Nah, dimaksudkan adalah jika kita mengeklik tombol data supplier, maka form data supplier akan muncul. Selanjutnya di code-code berikutnya mempunyai code yang sama, hanya saja kita mengelingkannya yang berbeda. Jadi contohnya seperti private sub button 5 underscore click itu kita linkkan ke form transaksi barang masuk. Nah, di sini ada private sub button 1 underscore click. Nah, di sini ada code yang namanya me.hide kurung buka kurung tutup. Nah, dimaksudkan di sini adalah jika kita mengeklik pada tombol login, maka secara otomatis from home sendiri akan tertutup dan muncul form login. Nah, di sini sama. Jadi itu penjelasan source code dari from home. Pada aplikasi ini terdapat 3 form master, yaitu form data barang, form data karyawan, dan form data supplier. Dari ketiga form ini memiliki kesamaan sistem source code atau sintak, hanya saja perbedaannya yaitu terdapat pada tabel. Pada data supplier menggunakan tabel data supplier, pada data karyawan menggunakan tabel karyawan, dan pada data barang menggunakan tabel data barang. Saya akan menjelaskan source code yang terdapat pada form data barang. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit pada tampilan form data barang. Pada tampilan data barang ini terdapat list view digunakan untuk menampilkan data barang ketika di running. Kemudian di sini terdapat text box milik kode barang, text box milik nama barang, text box milik harga beli, text box milik harga jual, text box milik stok, dan text box milik satuan. Dari ke-6 text box ini sudah saya beri nama sesuai dengan labelnya. Pada text box 1 ini saya beri nama kode barang, sehingga nanti mereka ini memiliki value kode underscore barang, nama underscore barang, harga underscore beli, harga underscore jual, stok, dan satuan. Kemudian di sini terdapat 5 button, terdapat 5 tombol. Tombol kembali ini digunakan untuk kembali ke halaman form home. Kemudian di sini terdapat tombol simpan, digunakan untuk menyimpan data. Tombol hapus digunakan untuk menghapus data. Tombol ubah digunakan untuk mengubah data. Dan tombol baru ini digunakan untuk mengkosongkan text box ini ketika kita akan menginput data barang. Oke, pertama saya akan menjelaskan source code yang terdapat pada form data barang. Oke, pada source code form data barang ini terdapat import sistem data Oracle Client.
Berarti ini menunjukkan bahwa form data barang ini menggunakan data provider milik Oracle. Kemudian di sini public class data barang, public class dari form data barang dimcon as new Oracle connection. Sintak con ini nanti digunakan untuk mengkoneksikan form ini ke Oracle. Kemudian terdapat dim cmd as new Oracle comment. CMD, sintak CMD ini nanti digunakan untuk mengirim data query-nya ke database, ke Oracle. CMD ini nanti digunakan untuk menampilkan data, select, maupun digunakan untuk memanipulasi data seperti insert, delete, dan update. Kemudian di sini terdapat source code, sintak subkoneksi. Subkoneksi ini digunakan untuk mengkoneksikan seluruh proses yang ada pada form data barang ini. Jadi hanya membutuhkan satu koneksi saja, tapi sudah bisa digunakan untuk mengkoneksikan semua proses yang ada pada form data barang. Oke, subkoneksi con.close ini digunakan untuk menutup koneksi. Kemudian di sini con sama dengan new Oracle connection, data source sama dengan Oracle, user ID HR, password HR, Unicode true. Jadi con ini nanti, sintak con ini menunjukkan bahwa mengkoneksikan ke Oracle dengan alamat servernya ORCL milik user HR dengan password HR. Kemudian con.open berarti ini digunakan untuk membuka koneksi. Jadi con.close untuk menutup, con.open untuk membuka koneksi. Kemudian di sini terdapat sintak dim nomor as integer, berarti nomor ini menggunakan tipe data integer. Kemudian di sini koneksi, di form data barang diberi koneksi untuk mengkoneksikan ke database. Nomor list view 1, berarti ini digunakan untuk sintak pada list view. Nomor sama dengan 1, ini digunakan untuk kolom nomor pada list view. Jadi nanti ketika data barang itu ditampilkan, maka data barang yang pertama diinputkan akan menjadi nomor 1 pada list view ini. Maka akan muncul nomor angka 1 pada inputan data pertama. Kemudian CMD sama dengan new Oracle comment select from data barang order by kode barang as candy. Berarti ini digunakan untuk menampilkan data dari data barang order mulai dari kode barang. Jadi nanti ditampilkannya secara berurutan dari atas ke bawah, mulai dari data barang mulai dari kode barang sampai ke satuan. Kemudian koma con, berarti ini untuk mengkoneksikan, untuk memanggil sintak ini. Con sama dengan new Oracle connection ini tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian data read sama dengan cmd.execute reader ini digunakan. Execute reader ini adalah objek yang digunakan untuk menampilkan data atau untuk select data dari tabel data barang. Kemudian di sini list view item add nomor ini digunakan untuk list view pada kolom nomor. Kemudian di sini ada list view dengan angka 0, 1 hingga 5. Ini
Untuk angka 0 digunakan untuk kode barang, 1 digunakan untuk nama barang, 2 digunakan untuk harga beli, 3 digunakan untuk harga jual, 4 digunakan untuk stok, dan 5 ini digunakan untuk satuan. Kemudian di sini nomor tambah sama dengan 1. Nah, ini digunakan untuk ketika data yang inputan data yang kedua, maka ketika nanti di running pada nomor ini akan muncul angka 2. Jadi untuk inputan data pertama yaitu nomor 1, inputan data kedua itu nomor 2, dan seterusnya. Kemudian pada button simpan, kita klik 2. Pada button simpan terdapat source code CMD sama dengan new oracle command insert into data barang values kode barang .text sampai dengan satuan .text, con. CMD new oracle command insert into ini digunakan untuk menginputkan data atau menyimpan data ke tabel data barang dengan nilai values kode underscore barang .text. Ini adalah nama dari text box kode barang seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi ini disesuaikan dengan nama masing-masing text box. Kemudian di sini cmd.execute non-query. Execute non-query ini digunakan untuk memanipulasi data seperti insert, update, dan delete. Kemudian ada source code yang sama seperti tadi. CMD sama dengan new oracle command select from data barang order by kode barang ascending con. Jadi ini digunakan untuk menampilkan data yang tadi sudah diinputkan, yang sudah disimpan untuk ditampilkan pada list view. Kemudian di sini ada MSG box insert data successfully. Jadi ketika kita nanti klik simpan, akan muncul insert data successfully sebagai pesan bahwa data tersebut sudah terinputkan ke dalam tabel data barang. Dan ketika setelah kita klik simpan, maka data tersebut akan langsung muncul pada list view. Kemudian pada button hapus. Pada button hapus terdapat source code CMD sama dengan new oracle command delete from data barang bar kode barang sama dengan nama text box kode barang .text, con. Jadi di sini oracle command CMD sama dengan new oracle command delete from data barang, menghapus dari tabel data barang di mana kode barang sama dengan ini adalah nama dari text box kode barang ya, kode underscore barang .text, koneksi. Jadi ketika kita ingin menghapus data barang nanti, tidak perlu kita tuliskan semua nama, semua isi data barangnya. Cukup kita tulis kode barangnya pada text box kode barang, kemudian kita klik button hapus. Maka secara otomatis data barang dengan kode barang yang tadi kita tuliskan pada text box tersebut akan hilang atau akan terhapus dari list view dan juga terhapus dari tabel data barang. Kemudian di sini terdapat data barang underscore slot sender, msg box delete data successfully. Ini digunakan untuk sama memberikan pesan. Jadi ketika kita berhasil menghapus salah satu data,
salah satu data barang pada tabel data barang, maka akan muncul pesan delete data successfully, dan secara otomatis data tersebut akan hilang atau terhapus dari tampilan list view maupun juga pada tabel data barang. Kemudian pada button ubah. Oke, pada button ubah ini terdapat source code CMD sama dengan new Oracle comment, update data barang, set kode barang, nama barang sama dengan nama barang, web kode barang sama dengan kode barang, kode underscore barang text. Akan saya jelaskan di sini. CMD Oracle comment sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Oracle comment gunanya apa? Update data barang. Digunakan update data barang, memperbarui data barang. Update data barang, memperbarui data dari tabel data barang. Set kode barang, di mana kode barang. Jadi yang warna merah ini, kode barang ini disesuaikan dengan nama data pada tabel ya. Jadi kalau misalnya di tabel namanya KD underscore barang, maka di sini juga diinputkan KD underscore barang. Tapi karena pada tabel data barang yaitu menggunakan kode barang. Jadi ini saya tulis kode barang, ini saya disesuaikan dengan nama tabel. Kemudian sama dengan di sini ada tanda dan kode barang text. Jadi yang warna hitam ini digunakan untuk di sini terdapat update data barang set kode barang. Jadi ini digunakan untuk update data pada tabel data barang set, di mana kode barang yang warna merah ini disesuaikan dengan nama data pada tabel. Kemudian kode barang underscore text ini disesuaikan dengan nama text box kode barangnya. Sama caranya hingga satuan. Kemudian where, di mana kode barang sama dengan kode underscore barang text. Jadi ini digunakan untuk di mana kode barangnya. Kode barang ini yaitu disesuaikan dengan nama pada tabel. Kode barang sama dengan kode underscore barang text ini disesuaikan dengan nama text boxnya ya. Seperti tadi sudah jelaskan. Kemudian di sini ada koma con untuk memanggil sintak yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian di sini ada cmd.execute non-query. cmd.execute non-query ini digunakan untuk memanipulasi data dari insert, update, delete. Maka dari itu pada button baru, button ubah, button hapus, dan button simpan menggunakan execute non-query. Sedangkan kalau untuk menampilkan data menggunakan execute reader. Kemudian di sini terdapat data barang load, sender, MSG box, update data successfully. Jadi ketika kita sudah memperbarui data di text boxnya, kemudian kita klik ubah, maka akan muncul pesan update data successfully. Itu sebagai penanda bahwa data yang kita ubah tadi sudah berhasil sudah berhasil terubah. Bisa dicek nanti di list view-nya ya. Oke, kemudian pada button kembali. Ini digunakan untuk kembali ke form home. Nah, ketika kita klik 2 kali akan muncul home.show. Nah, home ini yaitu nama formnya, nama form home.show. Jadi ini adalah maksudnya ketika kita klik kembali maka akan show form home. Kemudian di sini ada me.hide. Jadi maksudnya me itu adalah
form data barangnya ini .hide yaitu sembunyi. Jadi ketika kita klik kembali maka form home akan muncul dan form data barang akan sembunyi. Pada form data karyawan dan form data supplier sama, hanya saja perbedaannya pada nama tabel. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi barang keluar. Sini source code-nya transaksi barang keluar. Terus ini adalah desain dari transaksi barang keluar, transaksi gaji karyawan, terus sama transaksi barang masuk. Ini transaksi barang masuk, desain transaksi barang masuk, desain transaksi gaji karyawan, desain transaksi barang keluar. Sekarang saya akan menjelaskan source code dari transaksi barang keluar. Import sistem data Oracle client karena menggunakan Oracle, terus habis itu dim RDS Oracle data reader karena untuk data readernya. Terus ini untuk mengkoneksikan ke database-nya. Kalau misal nggak terkoneksi akan muncul message box gagal koneksi. Setelah itu ini ada button simpan. Button simpan ini akan keluarkan message box nomor faktur belum diisi jika ada data yang belum terisi. Terus ini insert into jual, nomor faktur, nama tanggal, nama pembeli, alamat pembeli, dan lain-lain. Ini merupakan insert data dari transaksi barang keluar. Jika kita mengisi data-data yang ada di desain tadi, itu akan tersimpan jika sudah menekan tombol simpan. Lalu ini ada update data barang ini berdasarkan kode barangnya. Jadi kalau mau mengupdate barang itu tinggal mengetikkan kode barangnya, lalu apa yang ingin diupdate, lalu tekan simpan. Lalu selanjutnya button batal. Button batal ini untuk membersihkan kontrol-kontrol yang ada di dalam form, seperti nomor faktur, teks, nama pembeli, teks, dan lain-lain. Digunakan untuk membersihkan kontrol yang ada di dalam form. Jadi untuk menghapus data-data atau ya clear data grid view-nya data ini. Terus button kembali ini home.show itu untuk mengembalikan ke home-nya dari aplikasi ini. Selanjutnya membuat fungsi untuk menghitung total item dan total bayar yang akan dimunculkan pada label total item dan label total bayar. Jadi dim cari as integer ini sub hitung total juga untuk menghitung total dari transaksi barang keluar tersebut. Insert into ini tadi yang untuk menyimpan data-data yang mau disimpan dari transaksi barang keluar. Nah, di sini ada text box, nama pembeli, alamat pembeli, nomor telepon pembeli, nomor faktur, terus ada
data grid view-nya. Terus ada button simpan, button batal, button kembali. Terus ada label-labelnya, nomor telepon pembeli, alamat pembeli, nama pembeli, tanggal, nomor faktur. Gitu. Nah, untuk ini prefix sub data grid view ini digunakan untuk menampilkan data-data yang sudah dimasukkan ke dalam database sales bintang from data underscore barang where kode underscore barang. Nah, data grid view ini akan menampilkan data-data yang sudah tersimpan dalam database. Jika data itu tidak ada dalam database, maka akan muncul message box, maaf, data barang tidak ditemukan. Ini if a.column index sama dengan 3 then, dan data grid view yang ini itu untuk menghitung total dari transaksi barang keluar. Jadi hitung total ini menghitung apa saja yang sudah barang keluar itu apa saja, lalu akan otomatis terhitung total dari barang belanja itu tadi, transaksi keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari transaksi barang masuk. Ini merupakan desain dari transaksi barang masuk. Ada label nomor faktur, ada text box-nya nomor faktur, ada label tanggal, terus ada labelnya juga, ada label kode supplier, ada drop down untuk kode supplier, terus ada label nama supplier, terus sama label money. Gunakan untuk menampilkan nama suppliernya. Ada data grid view juga di sini. Terus ada label total item, label 8, total bayar. Ini label 10 ini digunakan untuk menampilkan total keseluruhan transaksi barang masuk. Terus label 8 total item. Nah, ini merupakan source code dari data transaksi barang masuk. Source code-nya tidak begitu berbeda dari transaksi barang keluar karena sistem yang digunakan juga sama. Terus source code-nya juga sama, hanya saja perbedaan nama dan data-datanya saja. Untuk keseluruhan overall hampir sama. Data grid view ada text box, simpan. Nah, data grid view di sini juga sales bintang from data barang. Kalau buka DP ini digunakan untuk sales bintang from data barang dan kode barang untuk menampilkan ke data grid view-nya. Jadi setelah terinput dalam database, maka akan dimunculkan di dalam data grid view 1 tadi seperti transaksi barang keluar. Jika data tidak ditemukan, maka akan muncul message box, maaf, data barang tidak ditemukan. Message box stylenya peringatan. Lalu ini data grid view row ini digunakan untuk menghitung total dan menghitung item yang ada dalam transaksi barang masuk. Selanjutnya button simpan. Jika ada yang belum diisi, maka akan muncul message box nomor faktur belum diisi, peringatan. Jika ingin menyimpan, maka langsung insert into pembelian, nomor faktur, tanggal kode supplier, total item, total bayar, maka itu akan tersimpan dalam database-nya. Lalu insert into data pembelian juga akan masuk ke dalam database-nya. Jika ingin mengupdate data atau mengubah data barang, mengubah data, maka
berdasarkan kode barangnya, sama seperti transaksi barang keluar tadi. Jika ingin merubah data, tinggal ketikkan kode barangnya apa, lalu apa yang ingin dirubah, seperti itu. Karena updatean ini tergantung dari kode barangnya, bisa diupdate jika kode barangnya sama seperti yang ingin diupdate. Ini merupakan source code dari transaksi barang masuk, tidak jauh berbeda dari transaksi barang keluar karena ya emang hampir sama. Lalu ini digunakan untuk mengisi item pada combo box dengan data dari database. Select kode supplier from data supplier. Jadi ini menampilkan kode supplier dari data suppliernya. Lalu ini bersih digunakan untuk membersihkan kontrol yang ada di dalam form untuk menghapus tadi sama seperti transaksi barang keluar. Lalu selanjutnya ini bertujuan untuk mengambil nama supplier dari database yang dimunculkan pada label 5. Untuk ambil nama ini diambil kode suppliernya, lalu nama supplier itu akan otomatis muncul ke dalam label 5 tadi. Selanjutnya membuat fungsi untuk menghitung total item dan total buyer yang akan dimunculkan pada label. Nah ini hitung total ini digunakan untuk menghitung total dari transaksi barang masuk, total item, total ini private to total klik. Ini juga untuk membersihkan combo box 1, mengambil nama. Nah ini yang simpan tadi, nomor waktu belum diisi. Untuk simpan dan update, insert into data pembelian, insert into ini button kembali, ini untuk kembali ke halaman sebelum data barang masuk. Tombol batal ini untuk membersihkan, lalu tombol simpan yang tadi data grid view. Hampir sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi waktu transaksi barang keluar, seperti itu. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan transaksi gaji karyawan. Ini merupakan desain dari transaksi gaji karyawan. Ada nomor kode karyawan, nama karyawan, gaji pokok, kehadiran, uang makan, bonus atau gaji. Sini juga ada label transaksi gaji karyawan untuk judulnya, lalu label tanggal, label 3, lalu label ID karyawan, terus ada drop down, terus ada label nama karyawan, label 3 ini gaji pokok, label 3, terus ada label kehadiran dan text boxnya, terus ada uang makan, terus ada label bonus juga. Di sini ada button total gaji, terus ada label yang akan memunculkan total gaji yang sudah diatur oleh source code-nya. Nah ini ada button simpan, batal, sama kembali, sama seperti sebelum-sebelumnya, hanya saja desainnya berbeda. Nah ini juga sama kayak yang sebelumnya, data source ORCL ini digunakan untuk connect ke database yang akan digunakan. Jika tidak connect atau mengalami trouble itu akan muncul message box gagal koneksi. Lalu isi combo ini digunakan untuk mengisi item pada combo box dengan data dari database. Tinggal select ID underscore karyawan from karyawan, maka akan muncul nama karyawan yang sesuai dengan ID karyawan ditunjuk. Nama, select nama underscore karyawan from karyawan where ID karyawan. Jadi ini akan menampilkan nama karyawan yang berdasarkan ID karyawannya. Untuk dimunculkan ke label 12. Nah jadi ini nama karyawan, gaji pokok, ini dimunculkan ini.
dari ambil nama, ambil gaji, si combo ini. Ambil gaji ini digunakan untuk mengisi gaji pokok yang ada di label ini. Select gaji pokok from karyawan where ID karyawan. Nah, ini digunakan untuk memunculkan pada label 13 yang namanya gaji pokok tadi. Nah, ini. Terus bersih ini digunakan untuk membersihkan kontrol yang ada di dalam form untuk menghapus data-data yang ada dalam form tadi. Terus ini transaksi gaji karyawan bersih. Nah, ini tanggalnya ini untuk menampilkan yang ada pada label tanggal tadi. Lalu ini list view untuk menampilkan data dari form gaji yang diurutkan berdasarkan ID underscore karyawan. Untuk nomornya ini akan otomatis terurutkan mulai dari nomor 1. Nah, ini GP ini merupakan gaji pokok. Nah, ini combo box tag, masukkan ID karyawan. Harus memasukkan ID karyawan jika ingin menyimpan data-data yang ingin disimpan. Total gaji ini akan menghitung dari GIM, GP, UM, KH, BNS, total as integer. Nah, ini digunakan untuk menghitung total gaji yang sudah dimasukkan atau di input dalam desain ini. GP, gaji pokok, kehadiran ini, KH itu kehadiran, UM itu uang makan, terus BNS itu bonus, terus total ini merupakan gaji pokok dibagi 30 tadi. Total gaji ini jadi dibagi 30 dikali kehadiran ditambah uang makan dan bonusnya. Lalu jika menekan tombol total gaji, maka akan otomatis muncul total gajinya di label 3. Nah, ini label 15 ya sebenarnya. Label 15 teks itu total. Terus ini combo box, ambil nama, ambil gaji. Batal klik ini juga untuk membatalkan jika ada kesalahan. Ini source code dari transaksi gaji karyawan, hampir mirip juga sama transaksi barang keluar dan transaksi barang masuk. List view ini menampilkannya berdasarkan ID karyawan yang ada dalam tabel gaji. Jika data sudah sukses, maka akan muncul message board insert data successfully. Biasanya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Pada data laporan, kami memiliki 3 laporan, yaitu yang pertama, laporan data keluar, laporan data masuk, dan laporan gaji karyawan. Dalam menampilkan ketiga laporan ini, kami menggunakan Crystal Report yang terdapat pada visualstudio.net. Crystal Report adalah standar bantuan membuat report untuk visualstudio.net yang digunakan untuk menampilkan data. Pada Crystal Report, tidak hanya dapat menampilkan data berupa tulisan saja, namun juga dapat menampilkan data berupa grafik. Ini adalah tampilan dari worksheet. Worksheet adalah bagian utama aplikasi dari Crystal Report. Di dalamnya terdapat halaman atau page yang digunakan untuk menempatkan objek label, teks, atau data pada Field Explorer untuk membentuk sebuah susunan field
yang membentuk informasi yang dibutuhkan oleh user. Pada worksheet terdapat 5 section. Yang pertama yaitu report header, yang kedua page header, yang ketiga details, yang keempat report footer, yang kelima page footer. Untuk aplikasi kami, pada report header kami menempatkan kop toko bangunan Dwi Putri. Lalu pada page header kami menempatkan tanggal di mana laporan itu dikeluarkan dan judul dari kolom data yang terdapat pada data. Untuk yang section 3, detailsnya, kami menempatkan hasil dari datanya. Hasil dari data tabel yang telah diinsertkan, yaitu dapat ditampilkan seperti ini. Nah, nanti jadinya tampilannya akan jadi seperti ini. Sesuai dengan isi dari tabel yang terdapat pada form data barang jual. Nah, pada desain laporan data masuk, laporan data keluar, dan laporan gaji karyawan, kami menggunakan tool reporting yaitu Crystal Report Viewer. Nah, ini dia tool dari Crystal Report Viewer-nya, yaitu digunakan untuk menampilkan Crystal Report yang telah dibuat, yaitu dengan cara mengklik tombol play di pojok kanan atas, lalu klik choose a crystal report, lalu memilih crystal report mana yang akan ditampilkan, lalu klik OK. Nah, seperti ini. Untuk proses penampilan laporan data masuk, laporan data keluar, dan laporan gaji karyawan, prosesnya sama, yaitu sama-sama menggunakan Crystal Report untuk menampilkan hasil data yang terdapat pada aplikasi toko bahan bangunan Dwi Putri. Sekian video penjelasan dari aplikasi toko bahan bangunan Dwi Putri yang kami kerjakan untuk melengkapi final project dari mata kuliah pemrograman desktop. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penjelasan source code atau tools lainnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang melihat video ini. Terima kasih.